Menurut data World Development Indicator Database yang dirilis Bank Dunia, dilihat dari sisi produk domestik bruto, Indonesia jauh lebih kaya ketimbang Malaysia. Indonesia berada di urutan ke-19 mengalahkan negara-negara maju seperti Belgia, Swiss, Swedia, Norwegia, Denmark, dan Arab Saudi. Indonesia berada di bawah Cina, India, Australia, dan Meksiko. Total PDB Indonesia berdasarkan data Bank Dunia sebesar 514 miliar US$ atau sekitar 5.000 triliun. Dengan PDB sebesar itu, Indonesia adalah negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Karena itu, Indonesia satu-satunya negara yang mewakili Asia Tenggara dalam forum G20, kumpulan 20 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Selain Indonesia, di sini ada pula Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Jepang, Cina, India, Rusia, hingga Australia. Sedangkan kekuatan ekonomi Malaysia jauh berada di bawah Indonesia. Bahkan Malaysia juga kalah oleh Thailand, Afrika Selatan, Israel, dan Nigeria sekalipun. Malaysia berada di urutan ke-42 dengan total PDB sebesar 194 miliar US$ atau hampir 2.000 triliunan. Artinya, kue ekonomi nasional Malaysia tidak sampai separuhnya ekonomi Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata minimal 7% per tahun, Indonesia diharapkan bisa mendongkrak pendapatan per kapita masyarakat. Tak mengherankan, lembaga keuangan dunia seperti PricewaterhouseCoopers memperkirakan Indonesia bakal menjadi kekuatan ekonomi baru dunia bersama Brazil, Meksiko, Turki, dan Rusia. Ekonomi Indonesia bakal jauh lebih maju dengan pendapatan per kapita berkali lipat. KTT G20, kebijakan Presiden Jokowi bisa mengancam pendapatan Malaysia. Kekhawatiran tak terhindarkan Indonesia dan pemimpin ASEAN menyampaikan kekecewaan mereka terhadap Malaysia dan mengatakan negara tersebut tidak bisa hidup bersama dalam himpunan ASEAN mendatang jika pemerintahannya tidak bekerja sama dengan utusan khusus blok regional yang bertugas di kelompok negara G20. Demikian disampaikan pimpinan ASEAN. Dalam KTT G20 yang dilakukan di Indonesia dan juga dihadiri oleh perwakilan dari 20 negara, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan bahwa sejak pertemuan pemimpin ASEAN 6 bulan yang lalu di Jakarta tidak ada desakan dari Malaysia seperti ini. Menurut Indonesia, sudah waktunya para menlu ASEAN melaporkan situasi ini kepada 9 pemimpin ASEAN guna mendapatkan arahan manajemen ASEAN dengan Malaysia terutama terkait pelaksanaan KTT G20 Bali. Kata Menlu Retno membacakan statementnya secara online, merujuk pada KTT yang akan datang yang rencananya diadakan pada tahun ini. Negara-negara ASEAN sejauh ini hanya terlibat secara terbuka, namun mereka mengerti dengan ketentuan yang telah ditetapkan KTT G20. Juru bicara Jiran mengatakan, proposal Malaysia untuk membuat ASEAN terlibat dalam G20 sebagai sebuah blok adalah tawarannya untuk mengembuskan kehidupan baru ke dalam rencana dan memaksa Indonesia untuk menerima secara sepihak. Malaysia diminta diikutsertakan dalam KTT G20. Presiden Jokowi mengatakan, para pemimpin ASEAN mengharapkan ketua ASEAN diikutsertakan dalam setiap KTT G20. Dalam pertemuan Menlu dan diangkat dalam tingkat pemimpin, dan ada keinginan dari Malaysia dan anggota lain agar bisa hadir pada pertemuan puncak G20. Namun mereka merahasiakan topik yang akan mereka bawakan. Justru itu membuat Presiden Jokowi selaku presidensi G20 2022 merasa bimbang. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia sudah jauh berlangsung bahkan jauh sebelum negara ini ada. Tidak dapat dipungkiri bahwa memang kedua negara ini serumpun. Jika konsep keserumpunan ini dipandang sebagai suatu ekonomis negara, maka kedua negara akan goyah. Dalam hal ini mencakup keseluruhan masyarakat yang berada dalam gugusan Kepulauan Nusantara, semenanjung Malaysia dan daratan Asia lainnya. Tahun ini juga Presiden Joko Widodo kembali mejeng di KTT G20. Bahkan pria yang akrab disapa Jokowi ini nongkrong bareng dengan para pemimpin dunia. Nah, jadi negara-negara yang tergabung di G20 ini mempunyai peran dan pengaruh penting di arena global karena menguasai 89% perekonomian dunia. Jadi, karena itu Parlemen Malaysia menganggap ketertinggalan menjadi suatu ajang untuk menjatuhkan satu sama lain. Pada dasarnya Malaysia memiliki kedekatan dengan negara pemegang kasta di dunia, yaitu Uni Eropa yang pada kali ini hanya membuat gaduh dunia. Hal itu membuat Malaysia dan Indonesia berbeda. Seorang kolumnis Malaysia yang menulis untuk media Free Malaysia Today, Azhar Ibrahim mengungkapkan keluh kesah mengenai situasi perpolitikan di negaranya.
Menurut dia, meski praktik korupsi masih marak terjadi di Indonesia, situasinya secara keseluruhan masih jauh lebih baik ketimbang Malaysia. Dinamika politik di Indonesia juga dinilai Azhar Ibrahim relatif stabil. Berbeda dengan Malaysia yang dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami intrik berujung pergantian kekuasaan dalam rentang waktu yang relatif singkat. Menurut Azhar Ibrahim, sejak Joko Widodo menang dalam pemilihan umum di tahun 2014 dan 2019, Indonesia berhasil mempertahankan posisinya di luar liga utama negara-negara korup dan disfungsional. Kita selalu mengecam jajaran pemimpin saat situasi memburuk, dan sudah sewajarnya kita mengapresiasikan mereka saat situasi membaik. Jokowi tentu saja layak mendapat lebih banyak apresiasi, kata Azhar Ibrahim dalam tulisannya berjudul Emul Jokowi for a Better Malaysian Future di situs VMT. Azhar Ibrahim mengatakan sebenarnya Malaysia sempat jauh lebih unggul dari Indonesia dalam berbagai bidang di masa lalu. Ia mengklaim Indonesia bahkan pernah merasa iri dengan berbagai kemajuan yang dialami Malaysia di masa-masa itu. Namun, lanjut dia, sebagian masyarakat Malaysia terlena dengan kemajuan itu dan menjadi lembek. Generasi-generasi lembek dan pemalas ini disebut Azhar Ibrahim turut menyumbang kemunduran Malaysia.